Gudeg adalah hidangan khas daerah istimewa Yogyakarta yang terbuat dari nangka yang masih muda, dimasak dengan santan. Perlu waktu berjam-jam untuk membuat hidangan gudeg. Warna coklat biasanya dihasilkan oleh daun jati yang dimasak bersamaan. Gudeg biasanya dimakan dengan nasi dan disajikan dengan kuah santan yang kental, atau dengan ayam kampung, telur, tempe tahu, dan sambal goreng krecek. Gudeg sangat populer di Jawa. Hidangan ini merupakan hidangan populer baik sebagai masakan rumahan maupun hidangan jalanan. Gudeg juga diproduksi secara industri sebagai makanan kaleng. Gudeg juga bisa ditemui di luar Indonesia, khususnya di negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Gudeg terbuat dari buah nangka yang tumbuh banyak di pulau Indonesia, khususnya di Jawa. Gudeg dibuat dari daging buah nangka yang masih mentah, berbeda dengan daging nangka yang matang yang memiliki rasa yang manis. Nangka mentah memiliki konsistensi padat yang agak kering bergetah. Setelah kulitnya dikupas, nangka muda dipotong kecil-kecil dan direbus terlebih dahulu dalam air mendidih sampai lunak. Setelah itu, potongan nangka dituangkan dengan santan, sering dicampur dengan air kelapa, dibumbui dengan bumbu tertentu dan direbus lama. Biasanya memakan waktu sekitar 4-6 jam. Warna gudeg dihasilkan oleh bumbu rempah-rempah yang digunakan. Rempah-rempah yang digunakan juga memberikan cita rasa utama pada gudeg. Kearifan lokal di Yogyakarta mencerminkan kekayaan budaya dan tradisi yang telah terpelihara dan diwariskan dari generasi ke generasi. Kearifan ini tidak hanya mencakup aspek-aspek seni dan kuliner, tetapi juga nilai-nilai sosial, filosofi hidup, dan cara masyarakat berinteraksi dengan lingkungan mereka. Berikut adalah beberapa dimensi kearifan lokal yang dapat ditemukan di Yogyakarta. Yang pertama adalah dimensi pengetahuan lokal. Kearifan lokal di Yogyakarta mencakup pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman hidup masyarakat setempat. Pengetahuan ini membantu mereka beradaptasi dengan lingkungan seperti dalam pengelolaan pertanian dan pemanfaatan sumber daya alam. Contohnya teknik pertanian tradisional yang memanfaatkan sistem irigasi yang efisien. Lalu yang kedua adalah dimensi nilai lokal. Nilai-nilai lokal di Yogyakarta meliputi norma dan etika yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Misalnya, nilai Hame Mayu Hayuning Bawana atau memperindah dunia. Hame Mayu Hayuning Bawana adalah falsafah yang mengedepankan keseimbangan dan keselarasan antara manusia dengan alam semesta, sesama manusia. Secara harfiah, istilah ini dapat diartikan sebagai membuat dunia menjadi indah dan lestari. Filosofi ini diyakini telah ada sejak zaman Sultan Agung dan menjadi dasar pembangunan Yogyakarta, termasuk penataan kota dan lingkungan sekitarnya. Lalu yang kedua adalah nerimo ing pandum atau menerima dengan hati terbuka. Nerimo ing pandum merupakan filosofi yang mengajarkan penerimaan terhadap segala sesuatu yang diberikan oleh Tuhan dalam bahasa Jawa. Dalam bahasa Jawa, nerimo berarti menerima dan pangdum berarti memberi. Secara keseluruhan, istilah ini menggambarkan sikap menerima dengan lapang dada segala kondisi yang dialami kita di sehari-hari. Dari dimensi nilai lokal, mereka mengajarkan pentingnya harmoni dan penerimaan dalam kehidupan sehari-hari. Solidaritas kelompok lokal di Yogyakarta memiliki akar yang kuat dalam nilai-nilai budaya Jawa seperti gotong royong, kekeluargaan, dan tepas lira. Tepas lira adalah sebuah nilai luhur dalam budaya Jawa yang mengacu pada kemampuan seseorang untuk memahami, menghargai, dan menempatkan diri pada perasaan orang lain. Ini bukan sekadar tenggang rasa, tetapi lebih kepada sebuah kesadaran akan keberadaan orang lain dan bagaimana tindakan kita dapat mempengaruhi perasaan mereka. Contoh implementasi tepas lira yaitu menjaga sopan santun, tidak menyinggung perasaan orang lain, dan menghargai pendapat mereka.
Tepas Lira bukan hanya sekedar konsep, tetapi juga sebuah gaya hidup. Dengan mengimplementasikan nilai-nilai Tepas Lira dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih baik dan harmonis. Pengambilan keputusan di Jogja atau Jogja biasanya dipengaruhi oleh budaya lokal, nilai-nilai tradisional, serta pendekatan musyawarah dan mufakat yang kuat. Proses pengambilan keputusan sering melibatkan banyak pihak dan dilakukan dengan cara yang lebih kolektif, dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama tanpa menyinggung pihak-pihak lain. Di sini saya akan membawakan contoh musyawarah dan mufakat. Musyawarah adalah proses diskusi yang melibatkan semua pihak terkait untuk mencari solusi bersama, sementara mufakat berarti mencapai kesepakatan tanpa adanya pihak yang merasa dirugikan. Prinsip ini banyak diterapkan dalam pengambilan keputusan, terutama di kalangan masyarakat Jawa. Musyawarah adalah proses berdiskusi bersama untuk mencari solusi atau keputusan. Semua pihak yang terlibat diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan ide mereka. Tujuannya adalah untuk mendengarkan semua suara dan mencari solusi terbaik yang disepakati bersama. Mufakat adalah kesepakatan bersama. Setelah bermusyawarah, setelah berdiskusi, semua pihak sepakat untuk mengambil keputusan yang lebih disetujui bersama. Keputusan ini diambil dengan rasa saling menghargai tanpa ada yang merasa dirugikan. Keterkaitan musyawarah dan mufakat. Yang pertama, musyawarah adalah proses diskusi dan mufakat adalah hasil akhir berupa kesepakatan bersama. Keduanya memastikan bahwa keputusan yang diambil mengutamakan kebersamaan dan kesejahteraan bersama. Potensi keterampilan lokal. Keterampilan lokal terlihat dalam berbagai bentuk seni dan kerajinan, seperti gamelan dan batik. Misalnya gamelan. Gamelan Yogyakarta adalah salah satu musik tradisional yang menjadi simbol di Yogyakarta. Gamelan Yogyakarta merupakan salah satu bentuk musik tradisional yang sangat kaya dan tidak dapat dihilangkan dalam budaya masyarakat Jawa, khususnya di Yogyakarta. Musik ini tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga memiliki makna mendalam yang berkaitan dengan kehidupan sosial, spiritual, dan budaya masyarakat. Sejarah gamelan di Yogyakarta berawal dari era kejayaan Kerajaan Mataram Islam pada abad ke-18 ketika Sri Sultan Hamengkubuwono I memindahkan ibu kota Mataram ke Yogyakarta. Setelah itu seni gamelan mulai berkembang pesat sebagai simbol kekuasaan dan keagungan kerajaan. Jenis-jenis gamelan yang ada di Yogyakarta diantara lain adalah gamelan sekaten yang biasanya digunakan saat perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW, lalu gamelan Kiai Naga Kencana yang biasanya digunakan untuk gamelan istana dalam acara resmi kerajaan, lalu adalah gamelan keraton yang digunakan dalam upacara-upacara resmi di Istana Yogyakarta. Batik Yogyakarta adalah salah satu bentuk seni tekstil yang memiliki nilai budaya yang tinggi. Batik ini dikenal dengan motif dan teknik yang khas, serta proses pembuatannya yang rumit. Nilai-nilai lokal dalam batik Yogyakarta mencakup identitas budaya. Batik merupakan simbol identitas masyarakat Yogyakarta. Setiap motif memiliki makna dan cerita tersendiri yang mencerminkan kepercayaan dan tradisi lokal. Lalu ada estetikanya. Keindahan batik Yogyakarta terletak pada kombinasi warna dan desain yang harmonis, menciptakan karya seni yang tidak hanya fungsional tetapi juga estetis. Spiritualitas. Banyak motif batik yang terinspirasi oleh nilai spiritual dan filosofi hidup masyarakat Jawa, seperti harmoni dengan alam dan hubungan antar manusia. Pengetahuan lokal dalam pembuatan batik meliputi teknik tradisional, yaitu pengrajin batik menggunakan teknik seperti batik tulis, yaitu dia maksudnya menggambar langsung dengan tangan, dan batik cap menggunakan stempel. Pengetahuan ini diturunkan dari generasi ke generasi. Lalu yang kedua ada pemahaman bahan.
Pengrajin memiliki pengetahuan mendalam tentang bahan baku seperti jenis kain, katun atau sutra, dan pewarna alami, daun dan akar, serta cara mengolahnya agar menghasilkan warna yang tahan lama. Makna motif. Setiap motif batik memiliki makna tertentu, seperti motif parang yang melambangkan kekuatan atau motif sido, mukti yang melambangkan harapan anak kebahagiaan. Lalu keterampilan lokal. Keterampilan lokal dalam industri batik mencakup keterampilan menggambar. Pengrajin batik harus memiliki keterampilan tinggi dalam menggambar motif secara manual, terutama dalam teknik batik tulis. Lalu ada penguasaan teknik pewarnaan. Keterampilan dalam teknik pewarnaan sangat penting untuk menghasilkan warna yang tepat dan menarik. Lalu ketelitian dan kesabaran. Proses pembuatan batik sangat memerlukan ketelitian dan kesabaran, karena setiap langkah harus dilakukan dengan hati-hati untuk menghasilkan kualitas terbaik. Lalu ada sumber daya lokal yang mendukung industri batik Yogyakarta, antara lain sumber bahan baku seperti kain katun dan pewarna alami biasanya diperoleh dari daerah sekitar Yogyakarta. Lalu tenaga kerja. Banyak pengrajin batik adalah penduduk lokal yang telah terlatih dalam seni ini dari usia muda. Dukungan komunitas. Komunitas pengrajin seringkali saling mendukung dalam hal berbagai teknik dan pengetahuan. Lalu, mekanisme pengambilan keputusan lokal. Terkait pengembangan batik di Yogyakarta melibatkan kolaborasi pemerintahan dan masyarakat. Pemerintah daerah berperan aktif dalam mempromosikan batik melalui festival, pameran, dan pelatihan bagi pengrajin. Asosiasi pengrajin batik. Organisasi ini membantu mengkoordinasikan kegiatan pengrajin, memberikan pelatihan keterampilan baru, serta memfasilitasi akses pasar. Partisipasi masyarakat. Masyarakat terlibat dalam keputusan mengenai pelestarian budaya dan pengembangan industri batik melalui forum diskusi dan kegiatan komunitas. Lalu solidaritas kelompok lokal. Solidaritas kelompok lokal terlihat dalam berbagai cara, yaitu dengan cara dukungan ekonomi. Masyarakat saling mendukung dengan membeli produk batik dari pengrajin lokal sehingga meningkatkan perekonomian daerah. Lalu dengan cara pelestarian budaya. Komunitas berkolaborasi untuk menjaga tradisi batik melalui pendidikan kepada generasi muda tentang pentingnya seni ini. Lalu yang terakhir ada pengembangan jaringan. Pengrajin seringkali membentuk jaringan untuk berbagi informasi tentang pasar, teknik baru, dan peluang bisnis.